Pun, Mbah. Sekleren, Mbah. Pun iki mboten Mbah namung napa ajeng nggih YouTube niku lho, Mbah. Ngapunten manggerak kula. Kula ki rondo budi. Oh, ngeten. Ngapunten. Mboten napa-napa. Niki rak kula niku ajeng ngertos niku lho, Mbah, napa sejarahe niku Selo Gilang niku. Selo Gilang. Nggih. Ha niku. Nggih, niku riyen napa, Mbah niku? Pripun kula? Sejarahe riyen, Mbah. Nggih napa riyen? Wah, kula yo nganu. Turene pripun nggih kula kok ya lali. Tuwane kok ki sakniki malik ngen-ngene dadi lali. Oh. Ya pokoknya nggih pendangan nggih dongge yaroh. Oh, nggih. Nek sik niki, Mbah? Nek riki nganu. Tambalan nggih. Pak sarane Pak Bupati sepindahan to Oh, sing nek riki kalih riku sing sikik pundi, Mbah? Wah, nggih anu ya kula. Kok nek lumrah nggih sejajar. Oh, jajar nggih, Mbah. Oh. Iki ya pendak ana anton sik ajeng gadah hajat napa mesti sok tindak mriki. Oh, nggih. Nepi. Dadi sik niku sik wit gedhe niku nggih, Mbah nggih. Nik anu mboten nggih wit gedhe niku to ngetan. Oh. Mangke wonten dalan ngidul ngetan sithik yo ngidul pun dugi. Oh, niku dadi dereng nate tindak mriku. nggih, sampun tapi kan ngerti sejarah asline, Mbah. Asline kula ku ya mboten dong kula ki. Oh, nggih nggih. Wong tuwane kok ki tesih mboten kula lairan 42 niku riyen riku. Oh. Ini iki ya. Oh. Oh. Nggih, matur nuwun, Mbah nggih. Nggih, matur nuwun, Mas. Mboten napa-napa. Budhek tenan. Nggih, matur Mbah nggih. Nggih. Lan jenengan pundi? Kula namung patalan riku nggih, Mbah. Pajangan. Patalan. Patalan. Nggih. Oh. Celak namungen. Terus Mbah, niki ajeng nggih. Niki ra ajeng napa? Niku lho. Napa? Tanglet-tanglet soal daerah sing celak kalih situs Selo Gilang niku lho. Nek jedhes pundi, Pak? Yo, Selo Gilang sida niku. Nggih. Nek iki jedhes Kak. Oh, iki nak nggo Selo Gilang lho. Nggih, jedhes pundi, Pak? Nek dusun jedhes. Niki jedhes sabunan niku iki nggo jedhes iki kendarakan niku nggih. Saya ning jedhes Dalemang. Oh. Iki jedhes sabunan. Lah kok tulisane niku Jomboran ya, Pak? Enggak pedekuane. Oh, ngeten to. Pedekuane Oh, nggih nggih. Nek sejarahe Selo Gilang niku pripun, Mbah Riyen? Sejarah iki dapat ngajar iki Ijul. Nggih. Adan anu lho. Terus bilang anu kita gunung kira ada sejarah makanya iki sekali kira ada jalan ikan maka sing ikan sing Ijul. Oh, nggih nggih. Padahal iki ikan ngecelok ana wite Ageng. Kandola gede makanya Oh. wetane minyak. Nek riyen niku sejarahe pripun, Mbah? Kula dhewe niku Panembang Senopati kok. Oh, nggih. Wis pengen kraton kok, Mas. Oh, nggih. Pengen kraton. Dados nggih napa riyen, Mbah? Anten gune kunci barang. Oh, nggih. Nek ketandan pundi, Mbah? Iki ketandan. Oh, sik niki. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Ada sing iki nek ketandan. Nggih namung ningali kampung-kampung sing Oh, cerah nek ngoten lho. ketandan ada kauman. Nggih nek daleman. Dalemang iki ngen iku wau. Oh, nggih nggih. Dadi niku lak sik celak-celak kalih. Oh, nggih. Sejarah Itu tambalan niku. Oh, nek sik tandan riki, Nggih. niki jedhes. Iki dari sabunan, nek sing den ajilku jedhes Dalemang. Oh, terus nek daleman riko, terus nek gandekan pundi, Mbah? Badak utan anta gede. Oh, riko gandekan. Utan balik bener. Oh, nggih nggih. Utan anta gede. Iki rak lagi ningali jedhes, ketandan, gandekan kalih pundi wae sitake niku kauman. Ah. Kauman iki ketanane pedekuane kauman. Oh, ngeten ta. Oh, nggih matur nuwun, Mbah. Lajeng tak teng Nggih Gilang. nggih, nggih. Mang itu mangkon sing daerah sing kan judul ning no. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Wong bawa bu. Oh, nggih nggih. Wetane Nggih, nggih. ada tapak. Oh, nggih nggih, matur. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita memenuhi janji kita akan melaksanakan yaitu ekspedisi studi banding di tempat lokasi penemuan dari Candi Winongo kemarin. Kemarin kita sudah melakukan ekspedisi di lokasi yaitu
Kampung Candi. Setelah itu kita juga melaksanakan ekspedisi di Kampung Paker atau tempat kerajaan Paker ya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi yaitu di tempat ini adalah sebenarnya adalah tempat yang sangat istimewa ya. Karena apa? Sebenarnya bahwa Keraton Yogyakarta itu seharusnya berdiri di sini. Karena disinilah sesungguhnya Wahyu Mataram itu turun. Gitu. Nah, cerita apa yang ada di sekitar sini dan lokasi ini kita nanti akan mengekspedisi langkah demi langkah, detik demi detik cerita yang ada di sini. Maka jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, kita lanjut lagi cerita dari tempat ini ya. Nah, bermula dari 3 serangkai pendiri dari Kerajaan Mataram, yaitu Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan, dan satunya adalah Ki Juru Mertani. Nah, bermula dari sayembara yang dilaksanakan oleh Sultan Hadiwijaya, yaitu Sultan dari Kerajaan Pajang, untuk menaklukkan musuhnya yaitu Aryo Penangsang. Nah, turunlah 3 dari 3 serangkai dari tokoh utama dari Kerajaan Mataram. Mereka ikut untuk melakukan atau ikut dalam sayembara itu. Terutama yang mengatur strategi adalah Ki Juru Mertani. Dan pada akhirnya kalahlah si Aryo Penangsang, dan pada akhirnya Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada 2 penakluk dari musuh-musuh dari Kerajaan Pajang, yaitu Ki Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan. Dan pada akhirnya Ki Panjawi diberikan tanah kamardikan di Pati, dan Ki Ageng Pemanahan diberikan tanahnya di sekitar bekas Kerajaan Mataram kuno, yaitu sekitar di Yogyakarta atau di sekitaran Kota Gede. Nah, ceritanya bahwa dikala itu memang kondisi dari lokasi dari tempat pemberian tanah dari Sultan Hadiwijaya itu masih hutan ya, makanya masih hutan belantara, makanya ada babat alas ya, babat alas di sana. Pada akhirnya lokasi kota itu lama-lama menjadi ramai dan menjadi sebuah kota yang sangat maju, dan pada akhirnya selanjutnya nanti akan berdirilah Kerajaan Mataram. Kita lanjut lagi ya ekspedisi kita kali ini, dan di sekitar sini kita juga menemukan sebuah batu besar. Nah, ini kalau kita analisa, ini adalah batu yang sangat sudah tua ini, dan ini 100% saya mengatakan bahwa ini adalah batu yang sudah peninggalan pada masa kerajaan atau masa yang lalu. Ya, ini kita lihat batunya seperti ini, dan lokasinya ini ada di barat dari situs Selo Gilang ini. Nah, kita juga bisa ambil makna ya, bahwa orang Jawa itu memang sangat-sangat istimewa dalam tatanan adabnya gitu ya, atau mungkin sopan santunnya gitu ya. Kenapa? Hanya sekedar peninggalan saja atau mungkin bekas-bekas dari nenek moyang kita, itu hormatnya kita masih menghormati hingga sampai sekarang. Nah, itulah hebatnya orang Jawa. Makanya ada yang mengatakan bahwa orang Jawa itu keturunannya para dewa gitu ya, atau mungkin tanah Jawa adalah tanahnya para dewa. Nah, ini adalah salah satu batu yang kemungkinan adalah peninggalan di masa lalu, karena kita lihat ini kayak batu-batu yang digunakan untuk membuat candi-candi begitu ya. Ini. Nah, kita akan lanjut lagi ceritanya, bahwa kenapa ini bisa disebut dengan nama Selo Gilang, dan Selo itu berarti batu dan Gilang itu adalah artinya mendatar. Dan kalau kita lihat tentang nama dari dulu sininya adalah namanya Wonolipuro ya. Kenapa bisa dibilang Wono? Karena dulu di sini adalah suatu hutan yang lebat atau hutan yang sangat lebat sekali, dan Lipuro itu berarti adalah melipur hati atau melipur, karena pada saat itu bahwa Ki
Panembahan Senopati bingung di mana dia akan membangun sebuah kerajaan atau membangun sebuah lokasi untuk mendirikan sebuah kerajaan. Maka beliau pun untuk mengembara atau mungkin mencari tempat, atau mungkin ya kalau dalam istilah dulu ya bersemedi ya. Dan pada akhirnya beliau menemukan tempat ini, dan dia merasa bahwa tempat ini begitu adem, begitu ayem gitu ya. Dan disitulah mungkin dengan perasaan yang begitu adem itu dapat menjadi obat hati, pelipur lara gitu ya. Jadi makanya dinamakan dengan Wonolipuro, jadi pelipur hati, tenang. Dan beliau pun menganggap bahwa tempat inilah yang tepat untuk berdiri sebuah kerajaan di masa yang lalu. Tapi diurungkan niatnya. Karena apa? Karena di sini lokasinya berdekatan dengan dua kerajaan yang kita akan kunjungi, yaitu kerajaan Mangir dan yang sudah kita kunjungi yaitu kerajaan Paker. Ekspedisi dari tempat ini yaitu tempat Selo Gilang, tempatnya ada di Gilang Harjo, Bambanglipuro, Bantul ya. Nah, kenapa ini juga disebut dengan Bambanglipuro? Kita tadi sudah tahu ya kenapa disebut dengan Bambanglipuro ya. Karena Lipuro tadi dulu sebenarnya ini adalah namanya Wonolipuro, tapi setelah berlanjut kita tahu di sekitar timur dari tempat ini ada yang namanya yaitu Ganjuran ya. Nah, kenapa bisa disebut Ganjuran? Dan Ganjuran itu sebenarnya kalau kita cari runut-runut kampungnya atau dusunnya itu tidak ada. Kalau kita melihat timur dari lokasi ini adalah Ganjuran ya. Dan ini nama sebenarnya kalau kita runut tempat-tempatnya yang namanya Ganjuran itu tidak ada, karena konon kata Ganjuran itu sebenarnya adalah cerita atau diambil dari tembang sakral dari Keraton Jakarta, yaitu tentang mengisahkan tentang pengungsian dari Ki Ageng Mangir dan Putri Pambayun. Entah itu pengungsian karena apa, atau mungkin kayaknya bisa jadi dusun keraton yang kita kunjungi kemarin adalah tempatnya, mungkin tempat dari pengungsian atau pengasingan dari Ki Ageng Mangir dan Putri Pambayun. Entahlah ya. Jadi Bambang itu berarti adalah muda, dan Lipuro itu adalah diambil dari sini tadi, dari tempat ini, jadi pelipur lara tadi. Maka sekarang sebagai pengganti dari Ganjuran digantilah sebagai Bambang Lipuro atau Lipuro Muda gitu ya. Jadi sebenarnya dulu kampung yang ada di sini itu namanya adalah Wonolipuro. Nah, pada terus diganti dengan nama Ganjuran. Dan untuk mengembalikan lagi cerita atau mengembalikan nama dari Lipuro ini agar tidak hilang atau tidak terganti gitu ya, atau mungkin sejarahnya akan terganti gitu, maka dikembalikan menjadi Bambang Lipuro atau Lipuro yang Muda. Dan di sana juga ada namanya kampung, kita penemuan dari Candi Winongo itu kemarin ada di Sumbermulyo. Dan konon ceritanya juga bahwa perlu diketahui bahwa tempat ini dulunya adalah suatu mata air atau belik gitu ya. Dan belik itu airnya itu mengalir ke timur. Nah, maka bisa jadi pengaliran itu sampai ke Sumbermulyo, tempat Sumbermulyo tadi. Jadi dinamakanlah Sumbermulyo, sumber dari sini, dan Kamulian sampai ke tempat Sumbermulyo. Nah, mungkin itulah sedikit cerita dari tempat ini. Dan konon beliknya itu tidak ada di sini lokasinya, tapi telah ditutup dan diangkatlah Selo Gilang itu di sekitar sini, dan konon beliknya itu sudah ditutup gitu. Nah, itu aja ya mungkin laporan dari sekitar sini. Kita nanti akan menuju ke tempat-tempat lainnya, dan inilah cerita nyata bahwa sebenarnya Keraton Yogyakarta itu seharusnya ada di sekitar sini. Jadi kita sebut bisa jadi tanah ini adalah tanahnya yang sangat istimewa, karena sebagai pilihan untuk didirikannya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mataram. Batu-batu yang sekiranya dulu di masa Panembahan Senopati mau mendirikan kerajaan di sini, itu batunya seperti ini yang akan sepertinya akan dibangun sebuah masjid. Dan ini adalah istilahnya kalau zaman sekarang ya materialnya lah gitu ya, atau bahan-bahan bangunannya.
Jadi memang betul-betul sudah mau didirikan sebuah kerajaan di sini. Nah ini kalau kita lihat batu-batunya seperti ini, dan ini kalau kita kan di sini kita melaksanakan ekspedisi ya, ekspedisi perbandingan antara batu bata yang kita temukan di Sungai Winongo dengan lokasi-lokasi di sekitar penemuan atau di situs-situs yang lebih dulu termasyhur atau terkenal. Nah kalau kita lihat jenis-jenis batu seperti ini pun pernah kita temukan di Sungai Winongo ya. Dan setelah seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melihat batu bata yang sangat pipih-pipih seperti ini adalah batu bata yang kita temukan di ekspedisi judulnya yaitu di lewat mimpi kemarin tuh kita gali bersama. Itu batunya seperti ini, sangat-sangat pipih seperti ini. Sama, kita akan coba lagi cari yang sangat pipih ya. Coba. Nah ini sangat besar dan ya ini. Kalau kita lihat batu bata yang ini sangat-sangat persis dari bentuk berat, dari bentuk besarnya juga sama seperti yang kita temukan di Sungai Winongo. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa zaman dari penemuan kita kemarin itu bisa jadi adalah sama sejaman dengan situs yang ada di sini. Dan kita lihat juga batu-batu yang ada di sini sama seperti yang kita temukan di Kerajaan Paker. Nah, setelah ini kita akan menuju ke Kerajaan Mangir. Kita coba apakah situs di sana juga ada kaitannya dengan situs-situs yang sudah kita kunjungi. Kali ini saya ada di sekitaran tempat namanya sih katanya situs Mikit ya, artinya adalah tempat bersujud atau masjid. Dan inilah bukti bahwa dulu sebenarnya memang lokasi ini atau tempat ini benar-benar akan didirikan sebuah kerajaan atau keraton gitu ya. Nah, karena kita kan kali ini kita ekspedisi tentang studi banding tentang penemuan Candi Winongo di Sumbermulya ya. Nah, setelah kita melihat batu-batunya di sini, ini ada beberapa batu yang memang agak mirip. Kita akan mencoba untuk melihat batu-batuannya ya. Nah, kalau kita lihat, bentar. Nah, kalau batu, ini. Nah, kalau batuannya ini berapa ya? Bentar. Nah, kalau kita melihat batuannya yang ini sama persis seperti yang kita temukan di lokasi di sisi sisi selatan ya, dekat penemuan Jobong kemarin. Batu-batanya seperti ini, persis seperti ini, sama. Dan kalau kita melihat jenis-jenis dari ini batuan-batuan yang ada di sini pun seperti persis yang ada terbuat dari kalung kalung batu kemarin itu, batuan-batuannya seperti ini. Dan seperti yang kayak telur yang belum kita ekspedisi itu juga batu-batuannya kayak seperti ini. Jadi kesimpulannya memang batu bata yang ada di sini itu sepertinya seusia dengan batu bata yang kita temukan di lokasi sekitar Sungai Winongo. Kita lihat ya, besarannya pun sama. Kita lihat akan mengambil satu batu bata yang ini. Nah ini sangat besar nih. Ini yang saya temukan di sana itu sangat besar, sama persis ya. Jadi kesimpulannya memang ya, kemungkinan besar penemuan yang kita temukan itu seusia dengan situs sejarah yang ada di sekitar sini. Nah, inilah situs Mikit, yaitu tempat lokasi akan didirikannya sebuah masjid besar sebagai syarat sebuah kerajaan di masa lalu itu biasanya kan memakai catur gatra ya, yaitu ada pasar, masjid, dan keratonnya. Dan ini adalah situs dari masjidnya. Kalau dulu situs ini bisa benar-benar keraton itu berdiri di sini, tentu saja di sini sudah ada
masjid yang besar seperti Masjid Kauman yang ada di Keraton Yogyakarta saat ini. Dan nanti kita akan tanya-tanya ada orang sekitar sini tentang sejarah yang ada di sini. Nah, kita baru saja kita melaksanakan ekspedisi, yaitu ekspedisi studi banding di tempat turunnya pertama kali Wahyu Mataram yang ada di Selogilang. Dan hasilnya kita menemukan bahwa bebatuan yang kita temukan di sana khususnya ada di situs Mikit atau masjid yang akan didirikan oleh Panembahan Senopati di sana, itu hampir sama dengan batu-batu yang ada di sini. Nah, kita akan coba menunjukkan. Nah, ini batu yang kita temukan di sekitar sini. Ini ada di selatan, atau kemarin kita mengambil judulnya yaitu tentang penemuan candi lewat mimpi. Dan ini batu-batu batanya yang kita temukan. Ini hampir sama, agak tipis ya, pipih seperti ini. Dan itu hampir sama dengan yang kita temukan tadi di sekitaran situs Mikit. Ini juga sama. Ini juga sama, sepertinya sama sekali. Batu-batu bata ini semasa dengan situs yang ada di Selogilang. Kemungkinan juga sama seperti yang ada di Mangir ya. Tapi kita belum tahu kondisi di Mangir. Nanti kita akan melaksanakan ekspedisi selanjutnya. Dan kita pun juga menemukan batu-batu seperti ini. Ya, ini juga kayaknya sama juga seperti yang ada di Selogilang sana. Jadi kesimpulannya bahwa penemuan-penemuan yang ada di Sungai Winongo ini kemungkinan besar atau itu ada persamaan dengan situs yang ada di Selogilang. Jadi 2 situs terkenal, atau 3 dengan Dusun Candi, Paker, dan Selogilang, itu semuanya hampir ada kemiripan dengan struktur batu batanya. Nah, yang kedua, kesimpulannya bahwa tadi kita sudah juga berkeliling mengitari kampung-kampung yang ada di sekitaran Selogilang. Itu kan kampung-kampung yang berciri khas kerajaan Mataram di sekitarnya. Jadi kampung-kampung ini ada di keraton yang sekarang itu ada, kayak tadi ya, ada Jetis, Ketandan, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya telusuri ternyata nama itu ada yang sampai saat ini memang tinggal nama saja, sudah diganti dengan yang baru. Kayak tadi yaitu namanya Kali Gondang, itu ternyata dulunya adalah Gandean ya. Terus Jetis itu ternyata sudah tidak ada juga, tapi diganti dengan Daleman. Nah, begitu juga dengan Ganjuran, istilahnya dia juga tidak, itu nama baru. Dulunya Lipuro diganti dengan Ganjuran. Nah, sekarang dikembalikan lagi menjadi Bambang Lipuro atau Lipuro yang muda. Jadi kesimpulannya itu bahwa saking lamanya, mungkin karena ini kan situs yang kita kunjungi tadi adalah lebih tua dari situs yang ada di Pleret di Kota Kedhi. Di Pleret ya, tapi di Kota Kedhi juga bersamaan lah, tapi ini lebih tua dari situs Pleret dan Keraton Yogyakarta yang berdiri saat ini sampai ke Hamengkubuwono ke-10. Itu aja laporan dari TV Lebaran. Jangan pindah channel Anda karena setelah ini kita akan melaksanakan ekspedisi di Kerajaan Mangir. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe kalian dapat memberi semangat kami untuk mengekspedisi tempat-tempat yang belum terungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan lagi bahwa tadi kita juga agak heran juga di situs Mikit tadi, itu ternyata batu-batunya pun beraneka ragam. Ada yang dari batu bata yang besar sekali, yang seperti yang kita temukan di lokasi di selatan, di utara sana yang kita sebut dengan Candi Winongo, itu batu batanya besar-besar, itu juga ada di sana. Dan juga kita menemukan batu bata yang pipih, terus agak tipis tapi agak lebar. Ya, itu bercorak Majapahit ya, itu agak lebar. Jadi kalau batu bata Majapahit itu agak tipis tapi lebar-lebar dan agak panjang juga. Dan di sini, kalau di lokasi sini yang kita penemuan dari Jobong itu ternyata batu batanya agak tipis,
pipih ya, tipis dan agak lebar gitu. Dan terus di sana juga kita menemukan batu-batuan yang memang kayak batu candi gitu ya, yang dibuat untuk candi. Jadi entah gimana planning strukturnya itu kok batu-batuan itu sangat beraneka ragaman. Dan di sini pun saya juga menemukan batu-batu yang beraneka ragam seperti batu gamping, batu padas yang berbentuk dan lain sebagainya. Jadi tambahnya itu aja bahwa di sana ternyata batu-batunya itu juga macam-macam seperti yang kita temukan. Batu-batu besar ada, batu yang buat candi ada. Kalau di sana bedanya memang di sini kita tidak menemukan batu yang batu khas kayak Hindu Buddha gitu. Tapi ada sih yang kemarin hitam tapi belum saya upload ya. Ya, itu aja tambahnya. TV lebaran disawer ya. Ya, masih Mbak ya. Udah lah ya Mbak.